Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari pertemuan 12 sampai pertemuan 15, mapel interaksi manusia dan komputer. Pertemuan ke-12, model komunikasi dan kolaborasi. CSCW. Apa itu CSCW? CSCW atau kita sebut sebagai Computer Support Cooperative Group adalah komunitas peneliti perilaku dan pembangunan sistem di titik persimpangan antara perilaku kolaboratif dan teknologi. Kolaborasi dapat melibatkan beberapa individu atau tim, dapat dilakukan di dalam atau antar organisasi, atau melibatkan komunitas online yang tersebar di seluruh dunia. Perilaku manusia yang berkontribusi terhadap kolaborasi secara kasar dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, komunikasi, kedua, berbagi informasi, dan ketiga, koordinasi. Orang-orang mungkin terlibat dalam perilaku ini pada saat yang sama, kolaborasi waktu nyata atau pada waktu yang berbeda. Kolaborasi asinkron. Teknologi atau fitur teknologi telah dikembangkan untuk mendukung masing-masing 6 komponen perilaku kooperatif tersebut. Contoh dari komunikasi yaitu telepon, video conferencing, instant message, texting, email, voice email, blog, social networking site, dan berbagi informasi. Ada whiteboards, application sharing, meeting fasilitasi, virtual world, dokumen repository, wikis, website, dan team workspace. Koordinasi meliputi floor control, session management, location tracking, workflow management, case tool, project management, calendar scheduling. Pada tahun 1980-an, CSCW Amerika Utara mencari aplikasi komersial untuk dijual ke banyak kelompok kecil di dunia, dan CSCW Eropa berfokus pada sistem perusahaan. Seiring berjalannya tahun 1990-an, pengembang aplikasi menyadari bahwa mereka tidak dapat mengabaikan konteks organisasi kelompok, dan perusahaan mulai memperoleh dan mengadaptasi aplikasi komersial. Ketika kedua kubu CSCW bersatu, etnografi diposisikan untuk membantu keduanya. Kelompok Lucky Suchman di Xerox PARC mempelopori masuknya para etnografer ke CSCW. Metode penelitian kualitatif mengungkap dampak konteks terhadap perilaku sosial, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sarana kolaborasi, dan menawarkan wawasan baru tentang bagaimana teknologi dapat mendukung atau mengganggu kolaborasi. Love et al. 2000 adalah singkatan studi dan analisis yang menunjukkan potensi peningkatan etnografi untuk menginformasikan desain sistem. Sementara para peneliti dan pengembang berfokus pada dukungan kelompok dan organisasi, penggunaan internet dan web semakin berkembang, menghasilkan gelembung yang meledak secara spektakuler pada pergantian abad. Warren Buffett mengamati bahwa ketika air pasang surut, kita menemukan siapa yang berenang tanpa celana. Kebetulan ada yang berenang dengan celana pendek. Komunitas e-commerce dan berbasis web mulai berkembang. Teknologi jaringan memberikan dukungan bagi komunitas yang ada dan menciptakan banyak komunitas baru. Penelitian awal CSCW menunjukkan bahwa penginjilan dan fasilitasi diperlukan untuk mencapai tingkat partisipasi kelompok dan organisasi yang diperlukan dalam curah pendapat dan aktivitas kolektif lainnya. Di internet, dengan jumlah partisipan yang cukup, jumlah partisipan yang kritis akan lebih mudah ditemukan. Tantangan desain dan penerapannya. Ada 8 tantangan desain dan adopsi, yaitu 1. Kesenjangan dalam upaya yang diperlukan dan manfaat bagi individu. 2. Batasan intuisi yang terinformasi. Manajer dan desain berhati-hatilah. 3. Mencapai masa kritis dan menghindari dilema tahanan. 4. Menghindari jebakan antisosial dan motivasi lainnya. 5. Penanganan pengecualian atau kutukan alur kerja dan sistem lainnya. 6. Merancang untuk acara frekuensi rendah. 7. Kesulitan evaluasi. 8. Merancang dengan mempertimbangkan proses adopsi. Peluang. Masa depan desain dan penggunaan teknologi kolaborasi sangatlah menarik.
Ada ruang tak terbatas untuk desain dan studi, baik muncul di bawah label CSCW atau tidak. Hukum Moore belum dicabut, dan industri besar yang mempekerjakan banyak orang cerdik mempunyai kepentingan dalam memastikan bahwa teknologi yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih murah terus bermunculan. Sensor dan efektor yang lebih kecil, layar yang lebih besar, jaringan yang lebih baik, dan visualisasi yang kuat akan mendorong inovasi dan membuka peluang desain. World of Warcraft adalah game yang sukses. Penggunaan teknologi canggih yang dramatis yang muncul di taman hiburan merupakan indikasi kuat bahwa lingkungan digital yang menarik dan sepenuhnya imersif mungkin terjadi pada akhirnya akan memiliki harga yang terjangkau. Peluang di sisi perilaku datang dari dua arah, karena teknologi digunakan untuk mendukung lebih banyak aktivitas kita dengan rincian yang lebih baik, sehingga mengubah aktivitas tersebut. Terdapat kebutuhan yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan dalam memahami perubahan di sekitar kita, yang sebagian bersifat luas dan sebagian bersifat spesifik domain. Ini adalah kesempatan emas bagi etnografi, organisasi, dan masyarakat belum pernah berkembang secepat dan sedalam tahun-tahun mendatang. Pada saat yang sama, aliran informasi melalui jaringan menghadirkan peluang yang tak tertandingi untuk penambangan data dan visualisasi informasi, serta pembelajaran mesin untuk menemukan dan mengeksploitasi pola dalam data. Bidang CSCW yang dulunya merupakan gabungan kelompok-kelompok dalam organisasi pada tahun 1990-an kini telah terpecah lagi, dengan Amerika Utara yang sangat fokus pada media sosial dan komunitas online, sedangkan CSCW Eropa berfokus pada isu-isu organisasi serta penelitian dan pengembangan khusus domain. CSCW juga menjadi lebih menonjol di Asia dan Amerika Selatan. Dengan elemen fokus masing-masing, masuk akal bahwa upaya-upaya ini akan menyatu kembali ketika media sosial mulai digunakan secara luas di berbagai organisasi. Berikut saya akan melanjutkan resume dari pertemuan 13 yang berjudul Analisa Tugas. Analisa tugas. Apa sih analisa tugas? Analisa tugas adalah proses menganalisis bagaimana manusia melaksanakan tugas, apa saja yang mereka lakukan, peralatan yang mereka gunakan, dan hal-hal apa saja yang mereka perlu ketahui. Pada bab ini kita akan membahas 3 pendekatan berbeda untuk melakukan analisis tugas. Ketiga pendekatan ini mungkin saling tumpang tindih, overlap satu dengan lainnya, namun memiliki fokus pada area yang berbeda. Ketiga pendekatan tersebut ialah: 1. Dekomposisi tugas, dengan memilah tugas ke sub-tugas beserta urutan pelaksanaannya. 2. Teknik berbasis pengetahuan, dengan melihat apa yang harus diketahui oleh user tentang objek dan aksi yang terlibat pada pelaksanaan tugas dan bagaimana pengetahuan tersebut diorganisasikan. 3. Analisis berbasis relasi entitas, pendekatan berbasis objek yang penekanannya pada identifikasi aktor dan objek, relasi antara mereka, dan aksi yang dilakukannya. Analisis tugas berkaitan dengan sistem dan prosedur yang telah ada, dan alat utama yang digunakan adalah observasi dalam berbagai format. Salah satu tujuan analisis tugas adalah membantu pembuatan materi pelatihan dan dokumentasi lainnya. Pada saat dibutuhkan sistem baru, analisis tugas memberikan kontribusi pada proses identifikasi kebutuhan sistem. Dalam hal ini, analisis tugas memperjelas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai keadaan saat ini. Ada perbedaan antara analisis tugas dan teknik lain. Analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas, selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer. Analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Misalnya, jika dilakukan analisis tugas terhadap pekerjaan pengolah data word processing, maka aktivitas mengambil kertas atau dokumen dari filing kabinet, mengganti pita atau tinta komputer, memasukkan disket ke dalam drive akan menjadi bagian dari hal-hal yang tercakup di dalamnya. Sehingga sama dengan teknik lain yang melakukan analisis terhadap sistem,
Analisis tugas juga tidak terbatas hanya pada aktivitas yang menggunakan komputer, namun berbeda dengan teknik-teknik lain tersebut. Analisis tugas dikhususkan untuk mengenali kepentingan user. Dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan perilaku user dalam melakukan suatu pekerjaan. Seperti pada contoh pekerjaan pembersihan rumah di atas, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah hierarchical task analysis. Output HTA adalah hierarki tugas dan subtugas, dan juga rencana plans yang menggambarkan urutan dan kondisi suatu subtugas dilaksanakan. Untuk menghasilkan hierarki, dilakukan proses secara iteratif dari tugas utama, kemudian mengidentifikasi subtugas yang perlu dilakukan untuk mencapai tugas utama. Lalu subtugas dari subtugas yang perlu dilakukan untuk mencapai subtugas, dan seterusnya. Hierarki dapat dibuat sehingga ke level yang sangat detail atau dibatasi sampai ke tugas yang mendasar saja, bergantung dari tujuan analisis tugas. Tidak dapat menerapkan suatu stopping rule. Contoh hierarki tugas. Hierarki tugas untuk membuat secangkir teh. Pertama kita berpikir untuk membuat sebuah teh. Rencana lakukan satu, yaitu menuangkan air. Ada fill tackle, taruh dari kompor, tunggu sampai air mendidih dan matikan gasnya. Kedua, kosongkan gelas atau pot, dan tunggu sekitar 4-5 menit, tuangkan teh. Analisis berbasis pengetahuan. Analisis berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, kemudian membangun taksonominya. Hal ini mirip dengan deskripsi hierarki yang dilakukan pada bidang biologi hewan, termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi, atau mamalia, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan dapat digunakan untuk membantu membuat materi pengajaran dan menilai jumlah pengetahuan antara tugas yang berbeda. Pembuatan taksonomi dapat dilihat pada contoh taksonomi kendali mobil berikut ini. Motor control. Apakah contoh itu sudah baik? Belum. Pertimbangannya adalah bagaimana membuat hierarkinya dan bagaimana menggunakannya. Pembuatan taksonomi kendali pada mobil ini cukup mudah. Kita dapat melakukan pengamatan dan mendaftar semuanya. Jika analisis diperluas permasalah pengemudian mobil, maka dibutuhkan objek tambahan seperti instrumen, misalnya speedometer, kunci mobil, sabuk pengaman, marka jalan, mobil lainnya, dan lain-lain. Seperti pada hierarchical task analysis, sulit untuk mengetahui kapan harus berhenti, maka perlu adanya suatu aturan penghentian atau stopping rule. Prosedur yang terbaik adalah dengan mendaftar semua item sebisa mungkin, kemudian dipilih mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Setelah itu dikelompokkan ke dalam objek yang mirip. Salah satu teknik analisis tugas untuk deskripsi pengetahuan, task analysis for knowledge description, menggunakan percabangan sort and dan or. Percabangan and digunakan jika suatu objek terdiri dari beberapa kategori. Or digunakan jika objek merupakan bagian dari satu atau lebih kategori, sedangkan sort berarti sebuah objek hanya merupakan bagian dari suatu kategori. Contohnya percabangan and dan sort. Contoh percabangan and dan sort, waste and web. Seperti ini contoh percabangan and dan sort. DAKD mempunyai aturan keunikan Unix rule yang menuntut TDH yang lengkap dapat membedakan dua objek yang spesifik. Contoh hierarki peralatan dapur di atas gagal memenuhi syarat tersebut. Kita dapat membedakan piring dengan mangkuk sup karena plat ada
di kategori preparasi dan dining, sedangkan sup bowl hanya ada di dining. Namun kita tidak dapat membedakan sup bowl dengan gelas. KD mensyaratkan agar hierarki ini diubah hingga semua peralatan dapat dibedakan antara satu dan lainnya. Bentuk yang telah direvisi dapat dilihat pada contoh berikut. Kitchen item. Karakter garis miring digunakan untuk mempresentasikan percabangan N dan karakter berdiri untuk SOR dan kurung kurawal untuk percabangan O. Kini tiap objek dapat dipresentasikan dengan jejak khusus dalam hierarki yang disebut knowledge representasi grammars. Layar G dibuat menggunakan tanda miring untuk cabang N dan kurung buka untuk cabang SOR dan kurung kurawal untuk cabang OR. Sebagai contoh, kita dapat merepresentasikan plate sebagai kitchen item, cut and shape plate and function, or preparation dining, SOR for food. Target di atas dibaca menjadi kitchen item was shape in plate and its function is preparation or dining for food. Aturan keunikan unique rule tidak selalu harus dipenuhi secara kaku, terutama pada hierarki sederhana yang tidak terlalu kompleks mengandung percabangan N dan OR atau SOR. Secara umum, aturan keunikan ini lebih berfungsi sebagai pengecek informasi apakah suatu objek dapat dibedakan dengan lainnya. Yang ketiga, ada teknik berbasis relasi entitas. Teknik berbasis relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya diasosiasikan dengan perancangan database dan object-oriented programming. Perbedaan yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodelkan dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek. Entitas yang dipilih untuk analisis adalah yang akan dipresentasikan pada sistem komputer. Pada analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada entitas komputer saja, namun termasuk objek basic, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melaksanakannya. Seperti halnya pendekatan berbasis pengetahuan, pada teknik ini juga dilakukan pengklasifikasian dan pengujian pada objek dan aksi, namun lebih dititikberatkan pada relasi antara aksi dan objek ketimbang kemiripannya. Sebagai contoh, jika ada objek gardener, tanah, dan cangkul dan aksi dig mencangkul, maka akan dikaitkan antara gardener yang melakukan aksi mencangkul terhadap soil menggunakan spade. Teknik yang mengaitkan aksi dan objek mengetahui opsi tersebut seperti yang di atas disebut sebagai metodologi berbasis objek. Objek dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu concrete object, aktor, composite object. Objek nyata atau concrete object adalah objek atau benda dalam dunia nyata sehari-hari seperti spade, glass house, dan lain sebagainya. Aktor adalah manusia dan objek non-manusia yang melakukan aksi. Objek juga dapat berbentuk komposit yang mengandung lebih dari suatu objek. Berikut akan diberikan contoh analisis tugas pada market gardening frame. Definisinya tidak perlu selengkap daftar atribut pada pemrograman berorientasi objek, karena penekatannya bukan untuk menghasilkan representasi bahasa mesin dari objek, melainkan untuk menjelaskan partisipasi dalam tugas manusia dan komputer. Teknik berbasis relasi entitas. Untuk entitas aksi dikenal istilah pasien, sesuatu atau kondisi yang berubah akibat suatu aksi, dan agen adalah orang yang melakukan aksi tersebut. Contoh, agen plan action, delete action. Melakukan penelusuran terhadap agen yang melakukan aksi adalah salah satu cara yang baik untuk mengklasifikasikan aktor. Umumnya agen adalah aktor pula, termasuk agen non-manusia. Kemudian aktor-aktor yang ada dapat dikategorikan dalam beberapa peran atau roles. Setelah diketahui prinsip objek dan aksi, maka dapat dimulai untuk membangun deskripsi objek atau aksi dari market gardening frame.
Hal yang terkait dengan aksi adalah event. Event adalah sesuatu yang terjadi. Pelaksanaan aksi adalah sebuah event, termasuk event yang terjadi secara spontan tanpa ada keterlibatan agen. Bagian akhir adalah hubungan antara objek, aksi, dan event. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan 14 dengan temanya yaitu ubiquitous. Ubiquitous computing disebut sebagai gelombang ketiga dalam komputasi. Yang pertama adalah konsep mainframe, di mana sebuah mesin dipakai oleh banyak orang bersamaan. Sekarang kita berada pada era personal komputer, yaitu seseorang menggunakan masing-masing mesin yang dimilikinya karena komputer menjadi semakin murah dan menjadi sangat lazim. Selanjutnya akan datang masa ubiquitous computing dan menjadi era one person many computer, atau satu orang tapi banyak komputer. Mark Gleiser menjelaskan ubiquitous computing merupakan sebuah model atau konsep interaksi manusia dengan komputer yang paling canggih dan modern, di mana proses informasi keduanya diintegrasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, seseorang yang menggunakan ubiquitous computing melibatkan banyak sistem komputasi. Berikut device, peralatan atau mesinnya, namun secara tidak sadar, dia menggunakan peralatan tersebut dikarenakan sudah sangat membaur dengan lingkungannya. Model seperti ini adalah pengembangan dari paradigma desktop computing. Antarmuka komputer yang mendukung bentuk komunikasi manusia yang lebih alami, misalnya tulisan tangan, ucapan, dan gerak tubuh, mulai ditambahkan atau diganti elemen paradigma interaksi antarmuka pengguna grafis. Daerah yang sedang berkembang antarmuka persepsi didorong oleh komunitas dan penelitian yang sudah lama ada di divisi komputer dan teknologi pengenalan multimodal, terutama tulisan tangan dan ucapan. Interaksi berbasis pena tidak berhasil memasuki pasar pada awalnya. Tahun 1990-an juga mengalami kebangkitan. Permukaan sentuh interaktif skala besar menggunakan teknologi seperti coupling kapasitif telah memungkinkan terciptanya banyak orang permukaan interaktif pada meja dan dinding. Pengakuan tangan bebas, kemampuan menulis meningkat, namun yang lebih signifikan adalah adopsi massal, pengenalan teknologi, pengenalan yang kurang canggih dan lebih kuat, seperti grafiti. Kami bahkan telah melihat contoh menarik tentang bagaimana masukan suara dan pena dapat digunakan secara efektif dalam aplikasi tanpa memerlukan pengenalan apapun. Integrasi kemampuan komputasi yang ada di mana-mana ke dalam kehidupan sehari-hari juga memerlukannya teknologi dan teknik keluaran baru. Perancang peralatan informasi yang ditargetkan seperti asisten digital pribadi dan teknologi ramah masa depan harus diatasi bentuk teknologinya, termasuk daya tarik estetisnya. Keluaran tidak lagi eksklusif dalam bentuk tampilan visual desktop atau laptop mandiri yang sesuai permintaan perhatian kita. Beragam ukuran atau skala tampilan visual, baik yang lebih kecil maupun yang lebih besar selain desktop, didistribusikan ke seluruh lingkungan kita. Lebih penting, kita melihat berbagai modalitas sumber informasi yang lebih banyak terletak pada pinggiran indera kita dan memberikan bentuk komunikasi yang kualitatif dan ambien. Weiser menggambarkan teknologi Ubicom faktor bentuk dalam 3 skala, yaitu inci, kaki, dan halaman. Skala tengah, kaki mirip dengan laptop standar dan tampilan desktop. Banyak dari kita memiliki satu atau sejumlah kecil perangkat ini dan kita sebagian besar menggunakannya dalam pengetahuan stasioner. Generasi baru berbasis pena portable mirip tablet komputer, perangkat yang menyaingi prototipe eksperimental MPAD yang dikembangkan oleh Xerox Parts memasuki pasar pada tahun 2002. Pager telepon seluler dan PDA
perangkat genggam tampilan dengan resolusi yang relatif rendah saat ini mewakili skala inci. Kami membawa perangkat tampilan ini dalam jumlah yang semakin banyak setiap saat. Skala ujung yang besar kini diwakili oleh ukuran dinding beresolusi tinggi. Tampilan yang dibuat dengan menggabungkan beberapa resolusi rendah secara efektif tampilan yang diproyeksikan, seperti Stanford Interactive Mural atau dinding pajangan Princeton. Banyak peneliti yang berfokus pada aplikasi di HCLI mencari lawan suci Ubicom, sang pembunuh aplikasi yang akan menyebabkan investasi signifikan pada infrastruktur yang kemudian akan memungkinkan berbagai macam aplikasi Ubicom berkembang. Dapat dikatakan bahwa komunikasi orang adalah aplikasi yang sangat mematikan bagi Ubicom, karena telah menyebabkan banyak masalah investasi dalam infrastruktur lingkungan dan pribadi yang telah menasihkan kami meski tidak seluruhnya, menuju eksistensi yang sepenuhnya terkubur, baik bersifat pribadi atau tidak. Komunikasi adalah aplikasi pembunuh. Visi Ubicom dari sudut pandang manusia jauh lebih holistik, bukan nilai dari layanan tunggal apapun yang akan menghasilkan komputasi teknologi yang menghilang. Sebaliknya, ini adalah kombinasi dari sejumlah besar layanan yang semuanya tersedia kapan dan sesuai kebutuhan, dan semuanya berfungsi sesuai keinginan tanpa campur tangan manusia yang luar biasa. Tantangan besar untuk aplikasi penelitian menemukan jalur evolusi menuju pengalaman interaktif yang indah ini. Fokus pada aktivitas dibandingkan tugas merupakan perubahan penting dari tradisi desain HCL. Mayoritas aplikasi komputer mendukung tugas-tugas yang terdefinisi dengan baik, memiliki awal dan akhir yang ditandai dengan beberapa subtugas diantaranya. Ambil kata pengolahan sebagai contoh. Fitur pengolahan disetel untuk dimulai dengan dokumen kosong atau template, memasukkan teks, memformat, mencetak, dan menyimpan. Penerapan ini tidak cocok untuk aktivitas menulis yang lebih umum. Meliputi beberapa versi dokumen tempat teks digunakan kembali dan konten berkembang subur. Penekanan pada perancangan untuk interaksi yang terus-menerus diperlukan mengatasi ciri-ciri aktivitas informal sehari-hari. Terima kasih. Untuk pertemuan 15 dengan tema desain pattern. Apa sih desain pattern itu? Mayoritas model dan teori yang lebih rinci dalam HCL difokuskan pada situasi normal dari seorang pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi tradisional menggunakan papan ketik dan layar. Model-model tersebut terutama berfokus pada dampak individu tindakan pengguna yang direncanakan. Kenyataannya, situasi normal ini semakin terlihat seperti itu pengecualian analisis peristiwa atau status melihat berbagai lapisan sistem seperti pengguna, layar representasi, dan dialog dan aplikasi. Ini mencari peristiwa yang dirasakan setiap tingkat dan statusnya berubah di setiap level. Ini dikombinasikan dengan psikologis yang naif, analisis batas representasi atau pengguna, memungkinkan perancang untuk memprediksi kegagalan dan yang lebih penting menyarankan perbaikan. Pendekatan ini ditujukan dalam dua hal, contoh termuka, email, pesan masuk ke sistem email, dan perlakuan tombol di layar. Implikasi desain. Aplikasi ini membuat acara bagi pengguna dan menggunakannya berbagai representasi teknik untuk melakukan hal ini, namun teknik ini harus disesuaikan dengan skala waktu dari acara yang diinginkan. Misalnya, jika stok baut 6 mm hampir habis, ini membutuhkan pemesanan ulang dalam beberapa hari atau minggu. Di sisi lain, kegagalan cairan pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir akan memerlukan tindakan dalam hitungan detik. Bentuk acara yang disajikan kepada pengguna harus sesuai dengan skala waktu. Berikut keduanya menyebabkan kejadian terlalu cepat atau terlalu lambat adalah salah. Hal ini cukup jelas bahwa terlalu lambat acaranya salah. Pesan email ke operator pembangkit listrik tidak akan efektif. Operator
dan komputer keduanya akan menghasilkan limbah radioaktif yang sangat banyak. Namun kesalahan sebaliknya bisa sama merusaknya. Lampu berkedip merah dan bel alarm papan kontak terakhir baut 6 mm yang dibuka akan mengganggu dan juga bisa mengalihkan perhatian operator dari tugas yang lebih penting seperti menangani cairan beling itu. Contoh yang tidak terlalu ekstrem adalah alarm elektronik dan kalender. Bayangan kita memiliki fungsi alarm online yang dapat diatur untuk membunyikan bel dan menyampaikan pesan di tengah layar kapan saja kita mau. Ini jelas akan bermanfaat untuk Brian yang bisa menyetelnya menjadi bioskop bersama Allison. Pada pukul 7:35, namun jika Allison ingin mengingatkan dirinya pada hari ulang tahun Brian, dia terpaksa menetapkannya alarm untuk waktu tertentu, misalnya tengah hari pada hari sebelumnya. Ini akan terjadi mengganggu saat berbunyi dan tidak sesuai dengan skala waktu ulang tahun. Untuk menimbulkan peristiwa yang dirasakan oleh pengguna pada skala waktu yang sesuai, kami harus mampu memprediksi skala waktu kejadian dari berbagai teknik antarmuka. Secara sederhana, menyajikan informasi pada layar atau menyebabkan suatu peristiwa pada antarmuka adalah menjamin bahwa peristiwa itu akan menjadi peristiwa yang dirasakan oleh pengguna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memahami tentang dialog dengan orang lain. Di HCL, kita terbiasa memikirkan dialog antara pengguna dan sistem komputer. Namun dalam analisis ekologi penuh, kita juga harus menerima bahwa pengguna sedang berdialog dengan fisik lingkungan. Kami menggunakan informasi yang disimpan dalam artefak dan fisiknya disposisi untuk memicu dan memandu tindakan kita, dan sifat fisik dunia membatasi tindakan kita terhadapnya. Di sisa bagian ini, kita akan melihat beberapa fenomena dialog ini dengan lingkungan dan melihat bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada metode yang lebih tradisional. Bahan tugas CTT dapat dibuat untuk setiap orang yang terlibat dalam tugas tersebut. Namun, perbedaan kedua dari HTA yang signifikan di sini, di mana ketika orang berkolaborasi dalam suatu tugas, pohon tugas yang lebih besar dihasilkan, di mana setiap tugas dapat ditempatkan di label sebagai milik individu tertentu, bersifat otomatis atau bersifat kolaboratif. Menarik untuk dicatat bahwa peran yang diidentifikasi dalam CTT mencakup manusia dan manusia sistem otomatis, tetapi bukan aspek lingkungan fisik, namun itu hanya sebuah yang kecil untuk memperlakukan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya sebagai mitra dialog di samping manusia dan komputer. Metode lain yang menganggap serius kolaborasi adalah analisis tugas groupware yang mencakup perangkat konseptual yang luas, teknik elisitasi, dan perangkat. TGA memiliki taksonomi yang kaya termasuk agen dan peran pemodelan kolaborasi dan objek baik fisik maupun elektronik. Ia bertujuan untuk membangun model yang kaya tentang situasi di mana tugas dilakukan. Meskipun ada banyak penelitian sistem komersial yang diproduksi dengan menggunakan sensor, tidak ada arsitektur standar yang jelas seperti model CHAIM atau MVC dikembangkan untuk antarmuka tradisional. Namun ada beberapa fitur yang mungkin terjadi untuk hadir di banyak sistem. Terima kasih. Berikut penjelasan resume dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.